Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah terus berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan mengkaji sebagian daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang merupakan ciri khas dari para nabi dan rasul, yaitu terkait dengan sifat amanah. Amanah adalah tanggung jawab. Amanah adalah kewajiban yang diemban oleh setiap hamba dalam menjalani kehidupannya. Dan amanah ini adalah perkara yang sangat urgen yang harus dimiliki oleh setiap pribadi, dan yang terdepan adalah para nabi dan rasul salawatullah wassalamuhu alaihim. Para nabi dan rasul dibekali oleh Allah SWT dengan sifat amanah ini. Tujuannya apa? Agar mereka dapat mengemban risalah Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa amanah mustahil para rasul mereka bisa menyampaikan risalah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terdepan dalam hal amanah adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang Quraisy memberikan gelar kepada nabi kita dengan Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Orang yang sangat amanah. Orang yang sangat amanah. Sehingga ini membuat salah seorang saudagar di kota Mekah, seorang wanita kaya raya yang bernama Khadijah, terpesona dengan akhlak Rasulullah, terpesona dengan sifat amanah Rasulullah SAW, sehingga beliau memberikan kepercayaan kepada Nabi SAW untuk mengelola perdagangannya, untuk mengelola bisnisnya, sehingga dengan dikelola oleh Nabi SAW, bisnis Khadijah menjadi berkembang dan mendapat keuntungan yang sangat besar. Ketika Nabi SAW telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan masih di awal-awal Islam, dan ketika datang wahyu Allah kepada Nabi SAW tentang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Inilah wahyu yang memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi SAW bangkit. Nabi SAW naik ke sebuah bukit dan memanggil seluruh suku Arab
seluruh kabilah Arab. Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fihar, disebut wahai suku Bani Abdul Muttalib, Bani Fihar disebut, sehingga mereka yang merasa terpanggil datang menuju panggilan seruan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, Ara'aitum, wahai bangsa Arab, apa pendapat kalian? Lau anna khailan, seandainya ada pasukan berkuda, yuridu an tughir alaikum, ingin menyerang kalian, hal antum musaddiqiyah, apakah kalian akan membenarkan aku? Maka penjawab para suku Arab, jawabannya apa mereka? Jawabannya adalah ma jarabna alaika illa sadaqah, kami tidak mendapati engkau kecuali engkau adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang terdepan dalam sifat amanah, sifat tanggung jawab. Dan seluruh para nabi dan rasul mereka dibekali sifat amanah ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat para nabi dan rasul yang mereka disifati dengan amanah. Sebagai contoh, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam yang Allah utus kepada sebuah kaum yang membangkang, yaitu kaum Ad, kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan fisik, sehingga mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa orang yang lebih kuat dari kami? Maka diutuslah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad tersebut. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 65 sampai 68, wa ila 'adin akhahum huda, dan Allah utus Hud kepada kaum Ad, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, karena tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Maka apa jawaban seruan kaum Ad? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Berkatalah para pembesar kaum Ad yang kafir, mereka mengatakan, sesungguhnya kami tidak melihatmu kecuali engkau adalah seorang yang tidak waras, dan kami yakin engkau adalah seorang pendusta. Ya, inilah tuduhan pembesar kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam, engkau ini bodoh, kurang waras, dan engkau adalah seorang pendusta. Maka dijawab oleh Nabi Hud alaihissalam, qala ya qaum, wahai kaumku, laisa bi safahatum walakinni rasulun min rabbil alamin, aku tidak bodoh, aku bukanlah orang yang tidak waras, akan tetapi aku adalah seorang utusan dari Rabbul Alamin. Uballigukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Nasihun amin. Aku diperintahkan untuk menyampaikan risalah Tuhanku, dan aku adalah seorang yang memberi nasihat lagi terpercaya. Jadi Allah sebutkan di ayat ini bahwasanya sifat Nabi Hud alaihissalam adalah al-amin, terpercaya. Ini Nabi Hud alaihissalam. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kadzabat qaum Nuhinil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun, ketika Nuh berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang terpercaya, yang amanah. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Syuaib yang diutus oleh Allah SWT kepada kaum Aikah. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin, aku ini adalah seorang rasul yang penuh amanah.
begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim." Dan kami telah menguji kaum sebelum mereka, yaitu kaum Fir'aun, yang datang kepada mereka seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, "An addu ilayya ibadallah," wahai Fir'aun, kembalikan kepadaku hamba Allah, maksudnya adalah Bani Israel. Jangan kau tawan, jangan kau siksa, kembalikan Bani Israel kepadaku. Inni lakum rasulun amin, sungguhnya aku adalah seorang rasul yang penuh amanah. Inilah sifat mulia para nabi dan rasul, yang mana Allah SWT sifati mereka dan bekali mereka dengan sifat amanah ini, agar mereka mampu melaksanakan tugas dari Allah dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali memerintahkan kita untuk menunaikan amanah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira." Yang artinya sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah-amanah, untuk menyampaikan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemiliknya. Dan apabila kalian membuat keputusan di antara manusia, buatlah keputusan dengan adil. Sungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan nasihat kepada kalian, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memiliki sifat amanah, sifat tanggung jawab, ya, dalam menyampaikan amanah. Kita ini manusia, di pundak kita ada amanah, karena kita sendiri dahulu yang memilih amanah tersebut. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha." Kata Allah, dahulu sebelum kita diciptakan di dunia ini, dahulu Allah telah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Langit merupakan makhluk Allah yang terbesar, yang bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Kemanapun kita pergi pasti ada langit. Dan juga bumi yang kita injak, bahkan gunung-gunung yang menjulang tinggi, mereka semua pernah ditawarkan amanah oleh Allah. Fa'abaina, mereka enggan. Fa'abaina an yahmilnaha, mereka enggan untuk menanggung amanah tersebut. Wa asfaqna minha, dan mereka takut tidak bisa melaksanakan dan menunaikan amanah tersebut. Wa hamalahal insan, namun kita manusia yang memilih amanah tersebut. Kita dahulu ditawarkan oleh Allah, siapa yang ingin yang melaksanakan amanah ini, berupa kewajiban, berupa tanggung jawab, berupa pembebanan. Siapa yang ingin memilih? Semua menolak. Allah tawarkan langit, bumi, gunung, semuanya nggak mau. Kita manusia yang pede pada waktu itu menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Oleh karena kita sudah menerimanya dahulu, dan Allah hapus ingatan kita tentang itu. Allah hapus. Kita nggak ingat dahulu pernah menerima amanah tersebut, karena Allah sudah menghapusnya. Nanti kita akan diingatkan kembali oleh Allah SWT. Sebagaimana sebagian amalan yang kita kerjakan kita lupa. Nggak semua yang kita perbuat ini kan ingat terus kan. Coba kalau saya suruh nyebutin perbuatan yang pernah kita lakukan setahun ini, dari mulai Januari tanggal 1 sampai Desember, mampukah kita menyebutkannya satu persatu dengan detail? Sebagian besarnya kita sudah lupa.
tapi nanti Allah akan kembalikan ingatan kita pernah melakukan ini dan itu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ketika manusia di hari kiamat ingat apa yang telah mereka lakukan. Kita ingat walaupun kita telah melupakannya. Begitupun apa yang sudah kita terima berupa amanah dari Allah yang kemudian Allah lupakan, nanti kita akan ingat ternyata benar dahulu kami telah menyanggupi amanah dari Allah SWT. Maka oleh karena kita sudah menyanggupinya, menerima amanah, maka wajib bagi kita untuk menunaikan amanah tersebut. Di pundak kita ada amanah, dan amanah tersebut bukan hanya berkaitan dengan amanah-amanah antar sesama, tapi juga amanah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suruh kita untuk menunaikan amanah. Ya, amanah kita kepada Allah apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah amanah dari Allah SWT. Seorang yang dia mengerjakan kewajiban Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangannya, berarti dia telah berusaha untuk menunaikan amanah Allah sebaik-baiknya. Namun seorang yang dia tidak mau dan enggan dan membangkang dari perintah Allah, maka dia sedang tergelincir, sedang jauh dari menunaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil pertama tentang kewajiban untuk menunaikan amanah. Kemudian dalil kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasul. Karena lawan amanah adalah khianat. Jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sedang kalian mengetahui. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya amanat, tanggung jawab itu bukan hanya sekedar berkaitan dengan sesama. Seorang menitipkan sesuatu, ya betul ini amanah. Seorang bekerja di suatu perusahaan, ini adalah amanah yang harus ditunaikan. Tapi juga berkaitan dengan Allah SWT. Allah larang kita untuk mengkhianati Allah dan Rasul. Apa bentuknya? Di sini katakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Sebagian ulama mengatakan ayat ini berkaitan dengan kasus tertentu. Karena dalam sebuah peperangan ada orang yang berkhianat, melanggar sumpah, melanggar janji. Namun kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan di dalam tafsirnya terkait ayat ini, ta'ummu, khianat dalam hal ini mencakup umum. Semua pengkhianatan masuk dalam ayat ini. Contohnya apa? Az-dzunub, as-sighar wal kibar. Termasuk seorang ketika melaksanakan dosa besar atau dosa kecil. Al-lazimah wal muta'addiyah. Yang lazim itu dosa yang dilakukan hanya antara dia dengan Allah SWT. Contohnya seperti apa? Seperti seorang mabok-mabokan, seorang berzina, ya, seorang umpama minum khamar, berzina dan yang lainnya. Ini berkaitan dengan hamba dengan Allah saja, atau yang berkaitan dengan sesama, seperti seorang mencuri, merampas, memukul, menganiaya, atau mencederai kehormatan seorang. Ini berkaitan dengan sesama. Ini masuk dalam pengkhianatan terhadap amanat. Masuk dalam pengkhianatan terhadap amanat. Maka ketika kita melakukan sebuah dosa, apakah itu berkaitan dengan Allah saja atau berkaitan dengan sesama, kita sedang berkhianat kepada Allah SWT. Karena kita sudah menerima amanah dari Allah SWT untuk melaksanakan beban syariat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disuruh untuk menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man iktamanaka wala takhun man khanaka." Penuhilah, tunaikanlah amanah-amanah tersebut kepada orang yang berhak, dan janganlah kamu berkhianat. Dan janganlah kamu berkhianat. Jadi Nabi SAW tegas memerintahkan kepada kita untuk benar-benar melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal, dengan totalitas. Ya, saya pernah lewat di sebuah beranda di mana ada seorang yang dia ketika masa kekhalifahan Utsmani Ottoman, yang mungkin sebagian sudah pernah lihat, ada tentara dari kekhalifahan Ottoman menitipkan uang yang cukup banyak kepada seorang tentara, menitipkan kepada orang yang tidak dikenal karena dia mau pergi berperang. Dia mengatakan kepada orang tersebut, "Tolong simpan uang ini, satu hari saya akan mengambilnya." Maka orang tersebut menerimanya, "Baik, saya akan jaga benar-benar." Maka tentara tersebut pergi entah kemana, dan ternyata setelah ditunggu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tentara tersebut tidak kunjung datang. Kemudian yang pada akhirnya dia semakin tua dia tunggu, nggak datang pula. Akhirnya dia merasa seakan ajalnya sudah dekat. Akhirnya dia berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, ini adalah amanah dari seorang, saya nggak tahu siapa namanya, dari mana, apakah keluarga masih ada, tapi dia menitipkan uang ini untuk aku jaga. Aku tidak tahu umurku sampai mana, maka jagalah uang ini sampai dia mengambilnya." Akhirnya diambillah, diwariskanlah amanah tersebut kepada anaknya, dan bapaknya meninggal dunia, dan anaknya menjaga benar-benar amanah tersebut sampai sekarang, ya, sampai sekarang katanya. Dan anaknya tersebut sudah tua, uangnya cukup banyak dan berharga. Sudah banyak kolektor yang datang kepadanya mengiming-iming, "Saya akan beli uang tersebut dengan harga yang selangit." Bahkan kalau di total uang tersebut, karena sudah bukan nilai uang lagi, karena sudah menjadi barang antik, kalau dikuruskan itu sekitar 4 triliun. Tapi orang tersebut tetap menjaga amanah tersebut dan tidak mau memberikan kepada orang lain walaupun dibeli dengan harga yang selangit. Dia jaga amanah tersebut. Begitulah diantara potret orang yang benar-benar menjaga satu amanah yang dititipkan kepada dirinya. Kata Nabi SAW, "Addil amanah." Tunaikanlah amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata Nabi SAW bahwasanya amanah adalah perkara yang pertama kali akan hilang dari umat ini. Kata Nabi SAW, "Awwalu ma tafqaduna min dinikum al-amanah wa akhiru shalah." Pertama kali yang akan hilang dari agama kalian adalah amanah, dan yang terakhir adalah salat. Maka di zaman sekarang ini amanah adalah perkara yang sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan seandainya dikatakan oleh ulama, seandainya ada orang yang sekarang dia makan harta yang dari pekerjaan yang halal, maka orang tersebut adalah orang yang sudah mendapatkan karomah, yang mana sebagian orang menyangka karamah itu kalau orang itu bisa melakukan perkara yang di luar nalar, perkara yang mungkin dia bisa terbang di awam-awam, bisa berjalan di air, bisa menghilang. Padahal ini bukanlah ukuran karomah. Karomah itu ketika seorang benar-benar istiqamah di atas Islam, di atas kebenaran, di atas al-haq. Itu adalah karomah. Orang yang hari ini dia makan dari harta yang halal, jauh daripada perkara haram, dia adalah orang yang mendapatkan karomah. Karena sudah sulitnya perkara amanah di zaman sekarang ini. Karena itu adalah tanda hari kiamat. Ketika Nabi SAW sedang ngobrol dengan sahabat,
Kemudian datang seorang Arab Badui biasalah kurang adab, dia ngomong langsung, mata sa'ah, Muhammad, kapan hari kiamat datang? Nabi agak marah dan nggak mempedulikan. Nabi terus melanjutkan obrolannya dengan sahabat. Kemudian setelah selesai, Nabi SAW mencari-cari, aina arab sa'il, di mana tadi aku melihat ada seorang yang bertanya. Kemudian Arab Badui terus mengatakan, ha ana ya Rasul, aku di sini wahai Rasul. Maka kata Nabi SAW, dia bertanya, kapan hari kiamat? Kata Nabi SAW, fa idza tuji'atil amanah fantadhiris sa'ah. Ketika amanah tersebut sudah disia-siakan, maka tunggulah as-sa'ah, hari kiamat, kehancuran. Kemudian si Arab Badui bertanya, kaifa idha'atuha, bagaimana seorang itu menyanyiakan amanah? Bentuk menyanyiakan amanah itu seperti apa? Kata Nabi SAW, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancuran. Seorang yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, dan dia tidak mempunyai rasa takut, rasa tanggung jawab, tidak amanah dalam satu urusannya, dalam satu kepemimpinannya, maka lihatlah kehancuran, lihatlah hari kiamat tidak aman lagi. Dan Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita, kalau hilang dari kita sifat amanah, berarti dalam diri kita ada sifat kemunafikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis masyhur ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi SAW, ayatul munafiqi thalath, tanda munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, ketika ngomong dusta, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkari, wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanah, dititipkan sesuatu, kemudian dia mengkhianatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, saking pentingnya amanah, maka amanah ini adalah salah satu pilar kesuksesan seorang pegawai. Seorang pegawai akan menjadi pegawai yang profesional, pegawai yang capable, pegawai yang kompeten, diantaranya jika dia memiliki salah satunya adalah sifat amanah ini. Selain yang kedua, dia harus memiliki keahlian, dia harus memiliki skill, kemampuan, capable dalam pekerjaannya. Maka 2 unsur ini adalah syarat ideal seorang karyawan, seorang pekerja ya, dalam segala hal. Dan 2 hal ini adalah sifatnya para nabi dan rasul. Mari kita simak ayat yang menjelaskan bahwasanya di antara para nabi Allah sebutkan mereka itu memiliki 2 sifat ini. Sikap yang pertama, dia memiliki kapasitas, dan yang kedua adalah sifat amanah. Di surat Al-Qasas ayat 26 Allah SWT menceritakan, inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang kau pantas pekerjakan adalah orang yang amanah, yang kuat lagi amanah. Ini ceritanya adalah cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan suatu kesalahan di kota Mesir ya, ketika dia masih berada di bawah asuhan Fir'aun, suatu hari ada orang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa untuk menghajar suku Kipti, yang mana ia adalah sukunya Fir'aun. Ditonjoklah orang tersebut, saking kuatnya Nabi Musa mati seketika. Akhirnya Nabi Musa merasa takut, khawatir perkara ini ketahuan, dan ternyata ketahuan. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya berusaha ingin membunuhnya, dan Nabi Musa pergi ke negeri Madian, ke negeri Madian. Ketika di negeri Madian, Nabi Musa mendapati 2 orang wanita
yang sedang menghalang-halangi gembalaannya. Kata Nabi Musa, ma khotbukuma, apa yang kalian lakukan di sini? Maka kedua wanita tersebut mengatakan, la naski hatta yusdirur ri'a, kami tidak bisa memberikan minum gembalaan ini sampai orang-orang pergi. Kemudian Nabi Musa menolongnya, memberikan minum untuk gembalaannya tersebut, ya. Kemudian setelah itu Nabi Musa pergi ke sebuah pohon bernaung. Karena Nabi Musa pergi dari Mesir, meninggalkan istana Fir'aun dalam keadaan tidak memiliki bekal apapun. Dia hanya membawa badan dan baju yang dia pakai. Akhirnya dia capek, ya. Dia berlindung di bawah pohon, dan ini adalah titik nadirnya Nabi Musa alaihissalam. Puncak, ya, kesengsaranya Nabi Musa, ya, ketika dia biasa hidup enak, ya, di istana. Akhirnya dia dikejar-kejar, ingin dibunuh, rasa takut, rasa lapar yang luar biasa. Maka pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Ini doanya Nabi Musa. Ini bisa kita amalkan nih, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau kita benar-benar lagi terjepit seperti Nabi Musa, amalkan doa ini. Ya Allah, aku benar-benar butuh dengan pertolonganmu. Maka benar, datanglah pertolongan Allah. Di antaranya adalah dua wanita yang ditolong tadi datang, tamshi ala istihya, berjalan dengan rasa malu. Kemudian dia berkata, wanita tersebut berkata, in abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sungguhnya bapakku mengundangmu, memanggilmu untuk diberikan upah karena engkau telah memberikan minuman untuk gembalaan kami. Kemudian setelah itu Nabi Musa pergi dengan wanita tersebut dan sampailah di rumah bapaknya. Kemudian Nabi Musa menceritakan kisahnya, apa yang terjadi kepadanya. Kemudian setelah itu wanita tersebut memberikan solusi kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, jadikan dia pegawai kita. Inna khaira man istajaratal qawiyul amin. Sungguhnya pegawai yang terbaik adalah yang kuat lagi amanah. Lalu kemudian para ulama menjelaskan dari mana wanita tersebut tahu Nabi Musa itu kuat dan amanah. Para ulama tafsir menjelaskan Nabi Musa dikatakan kuat karena wanita tersebut ketika ingin memberikan minum kepada gembalaannya, mereka tidak bisa ngasih minum. Kenapa? Sumur yang ada itu ditutup batu yang besar, yang batu tersebut hanya bisa diangkat oleh 8 orang. Tapi Nabi Musa alaihissalam yang pada waktu dalam keadaan lapar bisa mengangkat batu tersebut sendirian. Nih, jadi wanita tersebut tahu Nabi Musa itu benar-benar kuat. Makanya sebelumnya ada dipukul dari sebuah titik, mati seketika. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Musa pernah memukul batu sampai batunya itu ada bekas kepalan Nabi Musa alaihissalam. Kuat, sangat kuat. Kemudian dari mana wanita tersebut tahu bahwasanya Musa adalah amanah? Kata ulama tafsir, karena Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan ke rumah bapaknya, Nabi Musa tidak membiarkan wanita tersebut berjalan di depan, tapi Nabi Musa berjalan lebih dahulu, ya. Kalau dia mau belok ke kanan atau ke kiri, maka dilemparkan batu agar dia belok kanan atau kiri. Kalau Nabi Musa di belakang, maka Nabi Musa akan melihat mungkin wanita tersebut dan lekuk tubuhnya akan dilihat. Nah, dari situlah, ya, anaknya wanita tersebut tahu bahwasanya Nabi Musa ini adalah seorang yang kuat lagi amanah. Nah, kuat itu berarti ini adalah ahli, kompeten, ya, memiliki kemampuan, memiliki kapasitas. Amanah artinya tanggung jawab, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang yang dia tergabung dua perkara ini, seorang pekerja, jika dia memiliki dua sifat ini, dia ahli dalam bidangnya, kompeten, capable, dan dia juga amanah dalam pekerjaannya, tidak berkhianat, tidak mengurang-urangi, dia benar-benar amanah, maka yang seperti ini yang namanya itqan.
itqan yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang yang jika dia melakukan satu pekerjaan dia kerjakan dengan penuh itqan. Itqan itu artinya profesional. Sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Tabrani dan Syalbani, Rasul bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai seorang jika ia melakukan sesuatu maka ia kerjakan dengan penuh itqan, dengan profesionalisme. Bahkan teman-teman yang melakukan Allah SWT, bahkan hal ini juga ada pada diri malaikat Jibril alaihi salam, yang mana malaikat Jibril diberikan tugas apa? Menyampaikan wahyu, dan Allah bekali dua sifat ini. Sifat apa? Kuat dan amanah. Kuat artinya malaikat Jibril benar-benar mampu melaksanakan tugas dari Allah SWT. Amanah artinya malaikat Jibril terpercaya, gak mungkin salah menyampaikan wahyu, gak mungkin berkhianat mengurang-urangi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di surat At-Takwir ayat 1921, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsumma amin. Sungguhnya malaikat Jibril adalah, sungguhnya Al-Quran itu disampaikan oleh seorang rasul, yaitu utusan karim yang mulia, ya, karena utusan Allah itu dua, ada dari kalangan malaikat dan kalangan manusia. Dzi quwwatin, yang Allah bekali dengan kekuatan. Inda dzil arsy makin, di sisi dia memiliki kedudukan di sisi pemilik arsy, yaitu Allah SWT. Muta'in tsumma amin, yang ia ditaati di sana, ya, di kelompoknya malaikat amin, dan dia juga penuh amanah. Bayangkan seandainya malaikat Jibril tidak dibikin kekuatan, maka wahyu ini akan telat, akan lambat datang kepada Nabi SAW. Ya, bayangkan wahyu Allah itu turun dari langit, dari arsy. Berapa jarak arsy ke bumi ini, dan itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa, dan malaikat Jibril adalah terpercaya. Bahkan teman-teman yang makan Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga dimiliki oleh jin ifrit. Tahu jin ifrit? Jinnya atau jinnya sebagai pembantu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan jin-jin yang suka nongkrong di pohon yang ada di jalanan, enggak. Ini jin ifrit, jin luar biasa. Ya, ketika Nabi Sulaiman memberikan sayembara, ya ayyuhal malak, wahai para pembesar, ayyukum ya'tuni, siapakah di antara kalian, ya ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis qabla ayyatuni muslimin, sebelum dia datang pasrah kepadaku. Jadi Ratu Bilqis ini diajak masuk Islam oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum dia pasrah datang kepada kami, siapa yang bisa membawa singgasananya? Maka qala ifritu minal jin, ifrit dari kalangan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, saya mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Jadi Nabi Sulaiman kalau sedang menyuruh bala tentaranya dari kalangan manusia, dari kalangan hewan, dari kalangan jin, maka Nabi Sulaiman akan duduk dari pagi sampai menjelang zuhur. Nah, Ifrit ya menjawab tantangan Rasul, aku bisa membawa singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri. Dari pagi sampai menjelang zuhur sekitar 4 jam atau 5 jam. Sebelum engkau berdiri dari singgasanamu, aku bisa menghadirkannya di hadapanmu. Dan kata Ifrit wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku memiliki kekuatan dan terpercaya. Jadi Nabi Sulaiman melihat, nggak sembarangan menawarkan sesuatu kemudian ada orang yang mengatakan saya bisa lihat siapa yang capable, siapa yang mampu dan amanah. Ternyata Ifrit yang menjawab jawaban tersebut, aku mampu dan aku bisa amanah. Ini menunjukkan bahwa jin Ifrit diberikan oleh Allah SWT kekuatan.
Bayangkan berapa ton tuh singgasana Ratu Bilqis, tapi dengan kekuatan yang Allah berikan bisa, ya, dengan izin Allah SWT. Maka kata ulama, makhluk yang terkuat itu yang pertama malaikat, kedua jin, yang ketiga kita manusia. Nah inilah, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf akan diangkat menjadi seorang pejabat, Nabi Yusuf diberikan tawaran, kamu mau jadi menjabat apa? Maka Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan negeri Mesir. Jadikan aku bendahara yang bisa mengatur segala ekonomi. Wa inni, dan aku, kata Nabi Yusuf, inni hafizun, aku adalah seorang yang bisa menjaga. Artinya amanah, aku bisa menjaga dengan baik perekonomian ini. Dikala negeri Mesir pada waktu itu subur 7 tahun dan kelaparan 7 tahun, tapi dengan strategi Nabi Yusuf alaihissalam maka perekonomian negeri Mesir bisa stabil. Wa inni hafizun alim, sungguhnya aku itu bisa menjaga, alim, dan mengetahui. Hanya beliau diberikan dua sifat. Hafizun artinya dia amanah, bisa menjaga. Alim artinya dia bisa mengetahui, artinya dia mengerti tentang bagaimana cara mengatur ekonomi di negeri Mesir tersebut. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, terakhir mari kita jaga amanah yang Allah bebankan kepada kita berupa kewajiban, ya, berupa amanah, berupa pembebanan yang Allah bebankan dalam syariat ini, dan juga amanah di antara kita. Ya, kita bekerja itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Ya, kita diberikan titipan itu juga amanah. Bahkan di antara amanah ada bentuk amanah lain, yaitu amanah menjaga rahasia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu ar-rajula tsumma iltafata ilaihi fahiya amanah." Jika seorang lagi ngomong, kemudian orang tersebut tengok seakan-akan dia ingin menyembunyikan sesuatu, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Walaupun orang tersebut nggak ngomong, ini lagi ngomong ternyata dia tengok kanan tengok kiri, berarti dia ingin apa yang diucapkan pada waktu itu disembunyikan. Itu adalah amanah, jangan sampai kita bongkar. Bahkan juga masalah amanah adalah masalah hubungan suami istri. Dalam Islam nggak boleh seorang menceritakan hubungannya, ya, hubungan suami istri waktu halal kepada orang lain, tidak boleh. Karena itu adalah amanah yang harus benar-benar dijaga. Karena kalau seorang menceritakan hubungannya kepada orang lain, maka orang lain akan membayangkan sesuatu yang tidak baik. Ada fantasi-fantasi yang mungkin di kepala orang yang memiliki hati yang buruk, ya, membayangkan istrinya, membayangkan ini dan itu, maka tidak boleh, harus dijaga. Itu juga amanah. Maka kalau kita bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, maka kita akan diberikan oleh Allah SWT pahala, ganjaran, bukan hanya di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Demikian jemaah sekalian, sebenarnya masih ada poin-poin yang saya akan sampaikan, cuman karena waktu, ya, waktu, atau masih ada ini? Ya, baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, sebagaimana ada amanah atas ilmu pengetahuan yang kita miliki, apakah enggan menuntut ilmu itu bagian dari
pertanyaan yang sangat bagus. Jazakumullah khairan. Yang pertama, apakah ketika seorang malas menuntut ilmu berarti dia telah menyia-nyiakan amanah atau mengkhianati amanah? Baik. Amanah itu apa tadi? Kewajiban, tanggung jawab yang harus ditunaikan, baik kepada Allah SWT atau kepada sesama. Berangkat dari definisi ini, maka kita tanyakan, menuntut ilmu syar'i, ya, yang dengannya kita mengerti agama kita, yang dengannya kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT terhadap diri kita. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, apakah menuntut ilmu seperti itu adalah sebuah kewajiban? Maka jawabnya adalah satu kewajiban. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Berdasarkan sabda Rasul SAW, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Maka oleh karena itu dia adalah kewajiban, dia adalah suatu beban. Maka jika seorang tidak mau belajar ilmu agama, berarti dia telah menyia-nyiakan amanah. Dan ini sebesar-besar penyia-nyiaan amanah. Karena bagaimana seorang akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya jika dia tidak mau menuntut ilmu? Tidak mungkin. Seorang nggak mungkin melaksanakan perintah Allah dengan sebaiknya, dengan sebaik-baiknya, dan menjauhi larangannya jika dia tidak mengerti agamanya. Maka diantara faktor seorang itu diberikan kebaikan oleh Allah jika dia diberikan faham agamanya. Baik, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menunaikan hak terhadap tubuh kita, betul ya? Iya, jadi tubuh kita punya hak ya. Inna alaina hak. Ketika Salman Al-Farisi berkunjung kepada saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, ya, itu Abu Darda, yang mana Abu Darda ini paginya bekerja, ya, kemudian istrinya nggak diperhatikan, malamnya dia sholat malam, ya, sehingga badannya itu kurus kering, ya, kurang gizi, ya. Kemudian Salman Al-Farisi berkata kepada saudaranya ini, ya, Abu Darda, inna lillahi alaina haqqa, sungguhnya Allah punya hak atas kita. Apa hak Allah atas kita? Ibadah, ya, sholat, ya, tahajud, itu hak Allah. Tapi wa inna li ahlika 'alaika haqqan, tapi juga istrimu punya hak. Istri perlu dikasih nafkah, perlu dikasihkan nafkah lahir ataupun batin. Wa inna li, dan juga badan kita punya hak. Haknya apa badan kita? Ya, badan kita punya hak untuk istirahat, ya. Nggak boleh kita paksa, kita siang bekerja seharian, malam kita sholat, ya, sampai kita letih, ya, sampai memudaratkan tubuh kita. Nah, ini nggak benar juga. Jadi tubuh kita punya haknya kita rawat, kita urus, berikan asupan gizi yang bagus, ya, dan kita jaga kesehatan agar tidak memudaratkan tubuh kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab jamaah sekalian. Sudah ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah SWT jadikan kita sebagai orang yang bisa menunaikan amanah terhadap Allah dan amanah terhadap sesama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.